Oke guys, kembali lagi dengan si Boy. Kali ini si Boy akan membahas 9 makanan khas Jepang paling populer dan mendunia. Makanan Jepang adalah salah satu makanan mancanegara yang mudah ditemukan di Indonesia. Makanan asal negara Sakura ini disajikan mulai dari restoran cepat saji, kedai, hingga kaki lima. Dengan ciri khas, teknik pengolahan yang unik, rasanya juga cocok di lidah orang Indonesia, membuat makanan Jepang digemari. Berikut ini beberapa pilihan makanan khas Jepang yang wajib kamu coba. Yang pertama adalah sushi. Sushi adalah makanan khas Jepang yang sudah sangat mendunia. Di Indonesia, makanan ini bisa ditemukan bermacam-macam gerai sushi, mulai dari yang mahal hingga yang murah. Sushi dibuat dari nasi dengan tambahan makanan laut, telur, dan sayuran segar. Meskipun penampilannya sederhana, sushi pun rasa yang nikmat. Sushi memiliki jenis dan cara menikmatinya tersendiri. Misalnya, kamu suka memakan suatu jenis sushi dan ingin mencoba jenis sushi yang lain, disarankan untuk mengonsumsi gari. Gari adalah irisan jahe berwarna merah muda yang pasti selalu disajikan bersama sushi. Fungsi dari gari adalah sebagai penetralisi rasa di lidah agar rasa yang sushi selalu terasa keasliannya dan tidak tercampur dengan rasa makanan setelahnya. Umumnya makanan khas Jepang ini juga dinikmati dengan wasabi dan ataupun kecap asin. Yang kedua ada sashimi. Satu makanan khas Jepang lainnya yang hampir mirip dengan sushi bernama sashimi. Perbedaan sashimi dengan sushi terletak pada nasi. Sashimi merupakan makanan mentah murni yang tidak perlu makanan tambahan, hanya cukup dengan kecap asin atau wasabi. Sashimi terbuat dari hewan laut dan banyak jenisnya. Bahkan ada beberapa ikan laut yang cukup beracun dapat dijadikan sashimi. Namun tenang aja, para chef yang mengolah ikan tersebut tentu harus mempunyai lisensi untuk dapat mengelolanya. Yang ketiga ada shabu-shabu. Shabu-shabu adalah makanan khas Jepang yang berisi irisan tipis daging, tahu, jamur, dan sayuran. Daging yang biasa digunakan adalah daging sapi dan terkadang juga daging ayam, ikan, atau gurita. Daging shabu-shabu dapat dinikmati dengan gomadare atau saus Jepang yang mengandung wijen. Biasanya ketika mengunjungi restoran shabu-shabu, para pengunjung akan mendapatkan edukasi singkat dari pramusaji dan shabu-shabu dimasak di dalam panci khusus. Yang keempat adalah ramen. Bicara ramen, tentu akan teringat dengan suatu suasana kedai pinggir jalan yang sering dilihat di banyak serial kartun Jepang atau anime. Ramen adalah mie khas Jepang, berbeda dengan udon yang ukuran mie-nya cukup besar. Ramen punya ukuran mie yang medium. Ramen memiliki banyak pilihan rasa dan dapat dinikmati dengan kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu babi, hingga kaldu sayuran. Penggunaan topping dalam ramen juga bervariasi, tergantung selera. Dari seluruh makanan khas Jepang, ramen adalah salah satu makanan khas Jepang yang paling diterima oleh lidah orang Indonesia. Yang kelima adalah onigiri. Onigiri atau nasi kepal merupakan makanan khas Jepang yang berbahan utama nasi putih. Berbeda dengan sushi, cara membuat onigiri adalah dengan memadatkan nasi dengan tangan atau dengan pencetakan khusus onigiri. Biasanya onigiri dibungkus dengan lembaran nori atau rumput laut dan diisi dengan udang atau salmon, lalu ditambahkan dengan mayones, daun bawang, dan mentaiko atau telur ikan terbang. Onigiri yang terbiasa dijual di toko memiliki cara pengemasan yang unik dan tidak bisa dibuka secara asal-asalan. Dalam kemasan akan diberitahu tahapan untuk membuka kemasan agar kamu bisa menyantap onigiri dengan praktis dan tidak membuat tangan kotor. Onigiri adalah makanan yang cukup praktis dan bergizi, sehingga cocok untuk dikonsumsi di pagi hari, apalagi kalau kamu punya mobilitas yang tinggi. Yang keenam adalah takoyaki. Takoyaki yang memiliki arti gurita panggang adalah salah satu makanan khas Jepang yang termasuk dalam kategori jajanan.
Adonan takoyaki berbahan dasar tepung terigu yang kemudian disiram dalam cetakan khusus yang berbentuk seperti cekungan setengah bola. Dalam satu loyang tersebut, umumnya terdiri dari 16 lubang atau bahkan bisa lebih. Isian takoyaki antara lain seperti gurita, keju, dan daun bawang. Setelah matang, takoyaki akan diberi tambahan saus mayones, remah rumput laut atau nori, dan serutan ikan yang akan menambah cita rasa yang nikmat saat disantap. Di Indonesia sudah mulai banyak pedagang takoyaki, tapi akan lebih mudah dicari saat ada festival Jepang. Salah satunya adalah festival tahunan Enichi-Shiel. Yang ketujuh adalah mochi. Mochi adalah sebuah hidangan penutup atau pencuci mulut yang berasal dari Jepang. Mochi terbuat dari tepung beras ketan yang dibuat seperti pasta yang kemudian dibentuk bundar agak pipih. Di Jepang, mochi dibuat pada saat ada acara tradisional bernama Mochi Hitsuki. Dalam acara tersebut, yang membuat menarik adalah pembuatan mochi ini. Para pengunjung disajikan pertunjukan pembuatan mochi secara sederhana, namun dibuat dengan penuh semangat. Pembuatan mochi secara tradisional dilakukan dengan cara ditumbuk sampai halus. Isi dari mochi bermacam-macam, bahkan sekarang sudah ada mochi yang berisi es krim dan juga coklat. Yang kedelapan adalah udon. Selain ramen, ada lagi kuliner khas Jepang berbahan dasar mie, yaitu adalah udon. Berbeda dengan ramen, udon memiliki ukuran mie yang lebih besar dengan tekstur yang lebih kenyal. Sebagai pelengkap, udon disantap bersama dengan kuah dashi dan juga kecap asin khas Jepang. Namun kini, udon sudah mengalami banyak modifikasi rasa dengan berbagai macam pilihan kuah dan juga topping tambahan seperti kari udon dan lain-lainnya. Yang kesembilan adalah dorayaki. Jika kamu penggemar kartun Doraemon, pasti kuliner khas Jepang selanjutnya ini sudah tidak asing di telinga, bukan? Dorayaki merupakan kue khas Jepang yang memiliki bentuk dan tekstur seperti pancake yang diberi isian kacang merah. Tetapi kamu juga bisa menemukan berbagai dorayaki yang telah dimodifikasi dengan berbagai isian yang lebih beragam seperti keju, coklat, dan berbagai varian rasa lainnya. Nah, itu tadi berbagai rekomendasi makanan khas dari Jepang. Menu apakah yang menjadi favoritmu? Untuk bisa menikmati cita rasa lezat dari khas kuliner Jepang, kamu gak perlu jauh-jauh terbang ke negeri Sakura karena ada banyak sekali restoran Jepang yang bisa kamu temui di Indonesia. Sekian dulu Boy pada hari ini, see you di next episode. Bye!